Presiden Soekarno sering marah-marah terhadap apa dan siapapun yang tidak berkenan baginya. Namun, kemarahan Bung Karno tentu ada alasannya. Berikut kisahnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Satu hari di Amerika Serikat pada 1956, suasana yang semula akrab dan bersahabat mendadak menjadi tegang. Presiden Soekarno sedang di Hollywood, ditemani oleh beberapa selebriti ternama negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Jane Simon, aktris cantik yang sangat terkenal kala itu. Barangkali hanya bermaksud mengakrabkan diri dengan sang tamu agung dan terhormat yang didampinginya itu, Simon mengungkapkan keinginannya berkunjung ke Jakarta suatu saat. Nanti di Jakarta, saya ingin naik becak, katanya. Namun tanpa diduga, Soekarno ternyata tidak berkenan dengan ucapan Simon. Ia marah dan menghardik artis berkebangsaan Inggris itu. Bekerja menarik becak, kata Bung Karno, tidak pantas untuk dibanggakan. Apalagi dijadikan ikon Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Baginya, profesi sebagai tukang beca adalah bentuk nyata dari penghisapan manusia oleh manusia lainnya. Perkara penarik becak yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak manusiawi itu kembali disinggung Soekarno ketika menjamu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Howard P. Jones, sepulangnya ke Jakarta. Dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak boleh lagi ada penghisapan manusia oleh manusia, tegas Presiden Soekarno. Tidak sekali itu saja Presiden Soekarno marah-marah di Amerika Serikat. Lain waktu, pada 1960, ia mencak-mencak lagi di negara adik kuasa tersebut. Tak tanggung-tanggung, kali ini Bung Karno murka di Gedung Putih lantaran merasa tidak dihargai oleh pemerintah Amerika Serikat dan presidennya waktu itu, Dwight D. Eisenhower. Bung Karno kala itu memang diundang khusus oleh Eisenhower untuk mengunjungi Amerika. Bisa jadi Eisenhower ingin lebih dekat lantaran selama ini Soekarno cukup sering mengkritik negaranya. Bung Karno pun menyanggupi untuk datang sesuai jadwal. Dikisahkan oleh Cipta Lesmana dalam buku Dari Soekarno Sampai SBY, Bung Karno sudah merasa janggal dan kurang nyaman usai mendarat di Washington. Ternyata bukan Eisenhower yang menyambut kedatangannya, sebagaimana protokol yang berlaku di Amerika saat itu, ketika sesama kepala negara berkunjung. Namun saat itu, ia masih coba memaklumi. Kemarahannya baru meledak ketika kejadian nyaris serupa terulang lagi di Gedung Putih. Soekarno dijadwalkan bertemu dengan Eisenhower pada pukul 10 pagi waktu setempat. Saat pukul 9:58, ia sudah tiba di Gedung Putih, kemudian duduk dan menunggu si empunya rumah. Menit demi menit berlalu, Soekarno masih bertahan. Pukul 10:25, Bung Karno mulai gelisah karena Eisenhower tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Dan 5 menit kemudian, genap 30 menit menunggu, murkalah sang pemimpin besar revolusi itu. Soekarno mendatangi petugas protokoler, lantas membentaknya. Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10. Namun hingga pukul 10:30, presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya akan pergi, bentak Soekarno. Cindy Adams melalui buku Soekarno, An Autobiography, 1966 juga menuturkan kisah serupa yang didengarnya dari mulut Bung Karno sendiri. Setelah Soekarno mengancam pergi, petugas protokoler Gedung Putih buru-buru meminta maaf, kemudian masuk ke dalam ruangan. Tak lama berselang, Eisenhower keluar dan mempersilahkan Soekarno masuk bersamanya. Namun, tidak ada kata maaf yang terucap dari Presiden Amerika Serikat itu. Ia, Eisenhower, tidak mohon maaf, juga tidak berniat memohon maaf ketika akhirnya saya diantarkan ke dalam, sebut Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams. Perlakuan seperti itulah yang membuat Soekarno semakin benci terhadap Amerika Serikat. Bung Karno mengakui jika ia berulang kali mencoba untuk menjalin persahabatan dengan negara itu, tapi selalu kandas. Pengalaman buruk dengan Eisenhower semakin menjauhkan Indonesia dari Amerika di era Presiden Soekarno. Bung Karno pun kemudian menolak bantuan yang hendak diberikan oleh negara adidaya itu. Sekali waktu,
Presiden Soekarno pernah murka di forum internasional sekelas Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang kepala negara dari seluruh dunia. Dengan suara keras, ia mengecam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Pada 1963 itu, Soekarno sekaligus menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Di periode yang sama, Soekarno juga meluapkan kemurkaannya terhadap Malaysia. Negeri tetangga yang masih serumpun ini dituding Bung Karno sebagai negara boneka, antek bangsa-bangsa kapitalis, utamanya Inggris dan Amerika. Soekarno tambah murka saat mendengar para pengunjuk rasa anti-Indonesia di negeri jiran membawa-bawa lambang negara Garuda Pancasila ke depan gedung kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan merobek-robek foto dirinya. Bahkan, para demonstran kemudian membawa Garuda Pancasila kepada Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Abdul Rahman, dan memaksanya untuk menginjak salah satu simbol kehormatan bangsa Indonesia tersebut. Kampanye Ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno kala itu. Kemarahan Soekarno memang tak memandang apa dan siapa. Terhadap Ketua Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit pun ia pernah murka pada suatu upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut penutur jurnalis sekaligus sejarawan Hendy Jo dikutip dari merdeka.com, Aidit yang membacakan teks proklamasi tidak menyebut nama Muhammad Hatta yang seharusnya dibaca berangkaian. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah Aidit membaca naskah proklamasi, Soekarno naik pitam dan langsung pergi meninggalkan upacara yang belum selesai. Soekarno memang bertipikal lugas dan tegas, lebih ekspresif, berkarakter keras, tanpa basa-basi dalam meluapkan perasaan, termasuk kemarahan. Ia bisa marah kepada siapapun atau dalam persoalan apapun yang tidak berkenan di hatinya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.